Kasus kali ini juga sebuah kasus yang berhubungan dengan infertilitas primer dengan kaitannya dengan ovarium polikistik, suatu kasus sindroma yang berhubungan dengan sulitnya untuk mendapatkan infertilitas atau kesuburan. Dari kasus ini kita amati, kita coba lakukan pemeriksaan mendetail kondisi-kondisi rahim, mulai dari tebalnya endometrium pada fase setelah menstruasi selesai atau fase proliferasi. Di sini kita lihat arus darah dari arteri spiralis yang memvaskularisasi dinding rahim dalam kondisi persiapan kemungkinan terjadinya pembuahan. Jadi semakin bagusnya reseptivitas vaskuler dari pembuluh darah akan memperbaiki dan meningkatkan peluang terjadinya nidasi atau nempelnya embrio pasca pembuahan ke dalam rahim. Kita bisa merekonstruksi, kita lihat arus darah pada dinding rahim. Sini arus darahnya sangat baik, bisa mencapai bagian tengah dari zona endometrium paling dalam, sehingga peluang untuk terjadinya nidasi embrio pasca pembuahan sangat baik. Kontur otot rahim sendiri terlihat normal, tidak kita temukan adanya kelainan. Kemudian kita amati sisi dinding telur lateral kanan dan kiri. Di sini kita melihat satu indung telur dengan banyak sekali sel telur, folikel-folikel telur yang kecil, mungkin lebih dari 10, dan cukup sulit untuk kita menghitung secara manual. Jadi lebih baik bila kalkulasi dilakukan secara otomatis oleh mesin. Pertama kita ambil seluruh volume dari indung telur tersebut dan kita biarkan mesin yang menghitung jumlah volume dari sel telur yang ada. Angka menunjukkan sel telur mencapai 30 biji. Dengan gambar-gambar berwarna-warni ini mencerminkan masing-masing rata volume dari masing-masing sel telur tersebut. Terlihat sel telur yang kecil dan hampir tidak mencapai target yang seharusnya membesar pada saat pertengahan masa subur nanti. Kita alihkan ke sisi lateral kiri, kita lihat indung telur dalam kondisi yang tidak lebih sama dengan indung telur sisi sebelah, juga dengan sel telur yang kecil namun tidak sebanyak indung telur yang kita amati tadi. Di sini juga kita bisa menghitung sel telur secara otomatis, di mana itu mempermudah kita untuk mengetahui berapa jumlah sel telur yang ada dan merata-rata berapa volume masing-masing sel telur ini. Terlihat angka menunjukkan hanya sekitar 16 biji telur sebelah sisi kiri.
Jadi adalah kesan dari suatu ovarium polikistik. Kondisi rahim terlihat normal, tidak ada gambaran polip maupun miom. Dengan kedua indung telur yang terisi sel telur, meskipun banyak tapi tidak matang. Jadi sel telurnya bersifat imatur atau kecil. Kemungkinan ini harus kita berikan stimulasi untuk merangsang sel telur tersebut membesar. Kemudian kita rekonstruksi gambaran rahim secara 3 dimensi, kita ambil dan amati. Kita lihat bagaimana kontur rahim pada bidang frontal dan 3 bidang sekaligus. Kita lihat bagian dalam rahim pada sisi ujung kanan, kornu dan kornu kiri semua terlihat normal. Bagian kafum juga bagus, tanpa ada gambaran polip ataupun miom yang terdapat di dalam kafum uterus atau rongga rahim ini. Jadi bentuk rahim dan konturnya baik. Jadi kemudian pasien bisa kita rencanakan untuk kita lakukan stimulasi penyuburan pada fase-fase berikutnya.